Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat isya yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada malam ini, khususnya pada malam Kamis petang Rabu ke-5, tema kita yang akan kita bahas pada malam ini adalah salah satu tradisi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kita, umumnya Indonesia, dalam lingkup yang lebih khusus di daerah kita Riau dan di beberapa kabupaten yang ada di provinsi yang kita cintai ini. Apa tradisi itu? Yaitu sebuah kebiasaan menjelang masuknya bulan Ramadan, banyak di antara kaum muslimin dan kaum muslimat yang datang berziarah ke kuburan, khususnya kuburan sanak keluarga, pemakaman keluarga yang sudah meninggal. Nah, bagaimana timbangan tradisi ini dalam pandangan syariat atau dalam persoalan hukum atau dalam sudut pandang kacamata fikih? Bagaimana sesungguhnya hukum ini? Karena sebahagian orang atau sebahagian kajian, mereka melarang dengan alasan ziarah kubur kapanpun boleh. Kenapa harus dikhususkan hanya pada menjelang Ramadan atau hari-hari tertentu saja? Nah, untuk menjawab ini, kita akan tegakkan dalil tentang persoalan ini. Yang pertama, Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Tafsirul Qur'anil Azim rahimahullahu ta'ala, di mana Al-Imam Ibnu Katsir ini adalah murid daripada Imam Ibnu Taimiyah. Ketika menafsirkan surat Ar-Ra'd ayat yang ke-24, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa qad jaa'a fil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazuru qubur syuhada fi ra'si kulli haulin. Disebutkan dalam hadis, kata Imam Ibnu Katsir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
senantiasa menziarahi kuburan para syuhada Uhud setiap awal tahun. Jadi kebiasaan Rasulullah sekali setahun berziarah ke kuburan para syuhada. Fayaqulu lahum, ketika datang ke pemakaman mereka itu, Nabi Muhammad mengucapkan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera atas kalian karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Jadi ketika setiap sekali setahun Nabi Muhammad datang mengunjungi kuburan orang-orang yang mati syahid, ketika mengunjungi kuburan itu Nabi Muhammad membaca surat Ar-Ra'du ayat yang ke-24. Lalu apa yang terjadi? Kata Imam Ibnu Katsir, wa kadza Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Begitu juga kebiasaan yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini dalil pertama dari Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir, bahwa surat Ar-Ra'du ini dibaca oleh Rasulullah ketika menziarahi pemakaman, dan ziarahnya Nabi ini fi ra'si kulli haulin, setiap tahun. Nah, artinya di sini dapat kita simpulkan yang pertama, Nabi juga mengkhususkan waktu tertentu untuk ziarah kubur sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Nah, jadi ini yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalil yang kedua setelah Al-Quran adalah sunnah, disampaikan oleh Al-Imam Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bersumber dari sahabat Nabi Abdullah bin Dinar, di mana disebutkan di dalam riwayat ini an Abdullah bin Umar, bersumber dari Abdullah bin Umar. Maaf, bukan Abdullah bin Dinar tetapi Ibnu Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan, rawi a'la dari hadis ini. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'ti Qiba, yakni kulla sabtin kana ya'tihi rakiban wa masyian. Jadi informasi dari Abdullah bin Umar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasanya mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu Nabi Muhammad datang ke Masjid Quba. Ya, baik datangnya Nabi itu rakiban wa masyian, sama ada Nabi datang dengan mengendarai kendaraannya, untanya atau keledainya kah? Untanya bernama Al-Qaswa, keledainya di dalam riwayat bernama Duldul. Ya, jadi Nabi itu punya kendaraan unta yang bernama Al-Qaswa. Kemudian di dalam riwayat diceritakan kendaraan Nabi yang lain adalah keledai. Keledainya itu diberi nama dengan Duldul, bukan Sidul, ya, tapi Duldul. Jadi dari sini kita juga boleh memberikan nama-nama ke kendaraan kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu jamaah punya motor Supra, dikasih saja namanya Harley Davidson, kan tidak masalah itu, ya Pak ya. Atau punya mobil Avanza, kalau mau ditukar namanya dengan Pajero ya nggak masalah juga, atau Alphard. Nah, jadi Rasulullah itu ternyata kendaraannya diberikan nama. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Quba itu berkendara atau berjalan. Qala Ibnu Dinar mengatakan, wa kana Ibnu Umar yaf'aluh. Jadi karena Nabi Muhammad berziarah
berkunjung datang ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, itu pula yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengomentari hadis ini. Jadi hadis riwayat Imam Muslim, syarah yang terbaiknya adalah syarah yang dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Apa kata beliau? Coba kita lihat istimbat hukum yang dikeluarkan oleh ahli fikih yang juga sekaligus ahli hadis Al-Imam An-Nawawi ini. Wa qawluhu, dan hadis yang menginformasikan, yang mengatakan kalimat kulla sabtin, setiap hari Sabtu itu. Jadi Nabi kan berkunjung ke Masjid Quba, baik berkendara ataupun berjalan kaki, kulla sabtin, setiap hari Sabtu. Ungkapan setiap hari Sabtu itu, kata Imam Nawawi, fihi jawazu takhsisi ba'dil ayyami bizziyarah. Di dalam makna kata setiap hari Sabtu itu, di dalamnya terdapat dalil kebolehan mengkhususkan sebahagian hari untuk berziarah. Jadi ketika Nabi memilih hari Sabtu, maka diistimbatkan dari ibarat nas ini oleh Imam Nawawi, berarti boleh mengkhususkan hari-hari tertentu untuk melaksanakan ziarah kubur. Jadi tak tanggung-tanggung Bapak Ibu, riwayatnya sahih dari Imam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan analisis pendalilan ini disimpulkan hukum oleh ulama mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Beliau adalah mujtahid tarjih, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Nah, jadi kata Imam Nawawi, boleh kita mengkhususkan sebahagian hari-hari tertentu untuk berziarah. Maka kita khususkan menjelang Ramadan. Itu mengapa? Karena momennya saat itu orang pulang kampung, banyak berkumpul karib kerabat, sanak saudara, handai taulan, jiran tetangga. Maka pada saat itu dibuatlah ziarah, dan juga dalam rangka maslahat yang ingin ditarik. Karena banyak anak keturunan ini yang tidak tahu siapa datuknya, moyangnya, dan lain sebagainya. Maka ketika diadakan ziarah seperti itu, maka ada momen kita mengajarkan, mengenalkan, menghubungkan tali nasab anak keturunan kita dengan keluarga yang sudah meninggal. Nah, jadi itu manfaat, di antara manfaat yang bisa dipetik dari ziarah kubur. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tadi kita berdalil dengan hadis riwayat Imam Muslim. Ada lagi di atas Imam Muslim, yaitu Al-Imam Al-Bukhari, di mana diriwayatkan oleh beliau, masih bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjid Qiba'in kulla sabtin masyian wa rakiban, wa kana Abdullah radhiyallahu anhu yaf'aluh. Jadi dalam riwayat Muslim, ya hampir-hampir sama dengan riwayat Imam Bukhari tadi. Namun bila komentator terbaik terhadap Sahih Muslim itu adalah Imam An-Nawawi, maka komentator terbaik dalam Sahih Bukhari itu adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka syarahnya itu disebut sebagai sebaik-baik syarah dalam komentar terhadap hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maka ada ungkapan la hijrata ba'dal fathi, tidak boleh, tidak ada hijrah berpindah ke syarah lain setelah adanya Fathul Bari, karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata beliau? Wa fi hadzal hadis, hadis ini ala ikhtilafi turuqihi dalalatun ala jawazi ala jawazi takhsisi ba'dil ayyam bi ba'dil a'mali salihah. Jadi dari hadis ini kata Imam Ibnu Hajar,
Hadisnya sama dengan hadis riwayat Imam Muslim tadi. Nabi Muhammad datang ke Masjid Quba itu setiap hari Sabtu. Kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini dari sekian banyak jalur, ya, menunjukkan bolehnya mengkhususkan sebahagian hari dengan membuat amal-amal soleh tertentu, wal mudawamah ala zalik, dan kita merutinkan hal tersebut. Jadi merutinkan menjelang Ramadan, karib kerabat kita berkumpul semuanya, pergi berziarah ke makam keluarga yang sudah meninggal, datang ke sana membaca Al-Quran, membaca Yasin, membaca ayat-ayat pendek, apa yang kita dimudahkan oleh Allah untuk membaca dari sebahagian ayat-ayat Al-Quran, lalu kita berdoa semoga pahalanya sampai kepada orang yang berada di kuburan, maka insya Allah sampai dan kegiatan ini bermanfaat. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, dan dari apa yang diperbuat oleh sahabat, yaitu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, dari ini bisa kita simpulkan insya Allah bahwa ziarah kubur menjelang Ramadan atau nanti setelah Idul Fitri atau menjelang Idul Fitri, insya Allah dari referensi yang kita baca menunjukkan tidak masalah, artinya boleh, bahkan bisa terkategorikan ibadah, ya, karena di sana terdapat pengamalan hadis Nabi di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zuru kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, fazuruha fa innaha tudzakirukum bil akhirah, sekarang ziarahilah kubur itu, karena dengan menziarahi kubur itu akan mengingatkan kita kepada akhirat. Maka ketika kita bawa keluarga kita, adik-adik, anak-anak kita, maka di situ kita ingatkan mereka, pada akhirnya, pada ujungnya kita pula nanti akan berada di kuburan. Sebagaimana kita mengunjungi kuburan pada hari ini, maka akan datang suatu masa kita terbaring di alam kubur, datang pula orang lain yang datang untuk menziarahi kita. Lalu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir yang ingin kita sampaikan adalah sebenarnya mentahsis, menghususkan momen-momen, waktu-waktu tertentu untuk melakukan amal, melakukan ibadah, itu sesungguhnya seperti apa hukumnya di dalam tinjauan fikih. Karena fikih itu kan perbuatan, ya, jadi yang ditinjau itu perbuatan diikat dengan 5 salah satu 5 dari 5 hukum. Apakah dia wajib atau sunnah, haramkah atau makruh, atau terakhir dia mubah. Nah, tentang mengkhususkan ibadah tertentu di saat tertentu, oleh sahabat-sahabat kita di sebelah mengatakan bid'ah, tidak boleh. Tetapi lebih banyak yang mengatakan boleh, ya, kalau dia bersifat ibadah yang lepas dalam artian amal soleh yang tidak terikat waktu, tempat, momen, dan masa, maka kita boleh di sana berkreasi, menentukan apa yang akan kita lakukan, menambah ataupun mengurangi. Nah, maka konteksnya dalam hal ini, kembali kita ke persoalan tahsis tadi, ternyata banyak, ya, ada di antara ulama yang mereka mentahsis sebuah perbuatan tertentu, mentahsis sebuah perbuatan amal tertentu di waktu tertentu. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Khubayb, ya, yang bernama Khubayb. Jadi siapa Khubayb ini? Ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari, fakana awwalu man sanna rak'ataini 'indal qatli huwa ay Khubayban. Orang yang pertama kali melakukan salat 2 rakaat sebelum berperang adalah Khubayb. Artinya apa?
Nabi tidak pernah mengajarkan salat 2 rakaat sebelum jihad, sebelum berperang. Tetapi mengapa dilakukan oleh sekelas sahabat Nabi yang bernama Khubayb? Kalau otomatis dia bid'ah atau terlalang, berarti sahabat Nabi ini sudah mengerjakan sesuatu yang bid'ah, dan setiap yang bid'ah pasti sesat, dan yang sesat tentunya di neraka. Tetapi Khubayb tidak memahami seperti itu rupanya. Dia salat 2 rakaat, dikhususkannya 2 rakaat setiap akan memulai berperang ini. Maka ini juga bisa menjadi dalil boleh kita mengkhususkan amal-amal tertentu di waktu-waktu tertentu dari amal-amal tersebut, sebagaimana yang tadi sudah disinggung oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Al-Imam Syarafuddin Yahya An-Nawawi, begitu juga Al-Imam Ibnu Katsir, kemudian juga sebelumnya ternyata dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Khubayb. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai kesimpulan, mentakhsis waktu tertentu untuk mengamalkan amalan tertentu, kita secara objektif mengatakan memang itu terjadi silang sengketa pendapat di kalangan ulama. Tetapi lebih banyak ulama membolehkannya dalam amal yang sifatnya amal soleh. Maka boleh kita mengkhususkan waktu tertentu, membuat momen-momen tertentu untuk kita amalkan di waktu-waktu tertentu. Misalnya menjelang Ramadan tadi ada tradisi di tengah masyarakat kita yang berziarah kubur, maka jangan cepat-cepat kita vonis amalan ini sebagai amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Karena imam sunnah sendiri, yaitu Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, di dalam hadis yang sahih, ya, sahihain, ya, sahihain, 2 orang syekh pakar ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan, dan keterangannya disampaikan oleh Amirul Mukminin fil hadis, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, begitu juga Al-Imam An-Nawawi. Dan ternyata ada beberapa sahabat seperti Khubayb tadi yang mentahsis ibadah tertentu pada momen-momen dan saat-saat tertentu. Dan pada intinya Bapak Ibu, ziarah kubur menjelang Ramadan ini mengingatkan kita bahwa kita pernah terhubung, bertemu, berjumpa dengan kakek kita, ayah kita. Pada saat itu kita akan mendoakan mereka. Lalu yang kedua, kita akan merasakan bahwa kehidupan ini sesungguhnya fana, binasa, tidak ada yang abadi. Secinta-cinta apapun kita ke karib kerabat keluarga kita, akan datang masa nanti kita akan berpisah. Maka yang mereka harapkan lagi dari kita adalah doa. Maka doa anak yang soleh, keturunan yang soleh akan sampai dan bermanfaat kepada mereka yang sudah mendahului kita. Itulah barangkali Bapak Ibu, menjelang Ramadan ini kita buka kaji sedikit tentang bagaimana hukum ziarah kubur menjelang Ramadan. Semoga apa dari keterangan yang kita sampaikan ini bermanfaat kepada kami yang menyampaikan, dan ada pula manfaat kepada kita yang mendengarkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kesehatan badan, kesehatan fisik, sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan oleh Allah untuk beribadah di hari-hari ini dan nanti untuk memanfaatkan saat-saat dan hari-hari mulia di dalam bulan Ramadan, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan itu dengan ampunan yang penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.